Konstantinopel telah lama berdiri sebagai kota yang seolah tak tersentuh. Temboknya berlapis, lautnya dijaga rantai raksasa, dan pasukannya disokong warisan Romawi Timur yang berusia lebih dari 1000 tahun. Banyak penguasa datang dan pergi dengan ambisi yang sama, menaklukkannya, namun semuanya gagal. Di tengah keangkuhan kota itu, tersimpan sebuah nubuat yang beredar luas di kalangan kaum muslim. Konstantinopel akan ditaklukkan, dan sebaik-baik pemimpin serta pasukanlah yang akan melakukannya. Hadis tentang penaklukan Konstantinopel diriwayatkan oleh para ulama sejak masa awal Islam. Nubuat itu bukan sekedar janji kemenangan, melainkan standar moral, pemimpin yang soleh, pasukan yang berakhlak. Selama berabad-abad, kata-kata itu hidup dalam imajinasi dan doa kaum muslim. Upaya demi upaya dilakukan, terutama pada masa Bani Umayyah, tetapi kota itu tetap bertahan. Konstantinopel seolah menunggu seseorang yang tepat pada waktu yang tepat. Di sisi lain dunia, Kesultanan Utsmaniyah tumbuh perlahan namun pasti. Dari sebuah beylik kecil di Anatolia, ia menjelma kekuatan regional yang diperhitungkan. Pada paruh pertama abad ke-15, wilayah Utsmani telah mengepung Konstantinopel dari hampir semua sisi. Kota itu seperti pulau terasing di tengah lautan kekuasaan Islam, bertahan karena tembok dan politik, bukan karena kekuatan sejati. Pada tahun 1432 di Edirne, lahirlah seorang anak yang kelak mengubah sejarah. Ia diberi nama Mehmed, putra Sultan Murad II. Sejak kecil, Mehmed tumbuh dalam suasana yang berbeda dari anak-anak bangsawan pada umumnya. Istana bukan hanya tempat kemewahan, melainkan ruang disiplin dan pendidikan keras. Ayahnya memahami satu hal penting, kekuasaan tanpa ilmu dan iman hanyalah bencana yang tertunda. Mehmed kecil dikenal cerdas, namun keras kepala. Ia tak selalu mudah diarahkan, dan justru disitulah para pendidiknya bekerja tanpa lelah. Di antara mereka ada ulama besar, termasuk Syekh Aksyamsuddin, yang menanamkan keyakinan mendalam pada nubuat Konstantinopel. Kepada muridnya, para guru tidak hanya mengajarkan ilmu perang dan bahasa, tetapi juga adab, kesabaran, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Sejak usia muda, Mehmed dibuat sadar bahwa ambisi besar harus ditopang oleh iman yang lebih besar. Situasi dunia saat itu juga membentuk jiwanya. Bizantium melemah namun masih lihai bermain diplomasi. Eropa terpecah tetapi siap bersatu bila ancaman terasa dekat. Utsmaniyah berada di persimpangan, menjadi kerajaan regional yang puas diri atau melangkah lebih jauh sebagai kekuatan dunia. Di tengah semua itu, seorang anak tumbuh dengan beban sejarah di pundaknya, beban yang kelak ia terima sepenuhnya. Nubuat Konstantinopel bukan sekedar cerita pengantar tidur bagi Mehmed, ia menjadi tujuan hidup. Kota itu bukan hanya simbol kemenangan militer, melainkan ujian kepemimpinan dan akhlak. Tanpa disadari banyak orang, benih penaklukan telah ditanam jauh sebelum meriam ditembakkan, di ruang belajar, di masjid, dan di hati seorang anak yang disiapkan untuk sejarah. Seiring bertambahnya usia Mehmed, pendidikan yang ia terima justru semakin keras. Ia tidak dibesarkan untuk menjadi pangeran yang hidup nyaman di balik tembok istana, melainkan calon pemimpin yang harus siap menghadapi tekanan, kegagalan, dan tanggung jawab besar. Sultan Murad II memahami bahwa tahta bukan hadiah, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sejak muda, Mehmed diwajibkan menguasai berbagai disiplin ilmu. Ia mempelajari Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan akidah sebagai fondasi iman. Di saat yang sama, ia juga dididik dalam ilmu-ilmu dunia, matematika, geografi, sejarah, strategi perang, serta bahasa. Mehmed menguasai bahasa Turki, Arab, Persia, Yunani, dan Latin. Sebuah bekal langka yang kelak membuatnya memahami musuh bukan hanya dari senjata, tetapi dari cara berpikir. Peran para guru sangat menentukan pembentukan karakternya. Di antara mereka, Syekh Aksyamsuddin menempati posisi khusus. Ia bukan sekedar pengajar, melainkan pembimbing ruhani yang tegas. Ketika Mehmed kecil lalai atau membangkang, sang guru tidak segan menegur dengan keras. Ia menanamkan satu prinsip utama, kekuasaan hanya bernilai jika tunduk pada kebenaran. Dari sinilah Mehmed belajar bahwa pemimpin besar bukan yang ditakuti rakyatnya, tetapi yang takut kepada Allah. Pada usia yang masih sangat muda, Mehmed diuji dengan kekuasaan. Sultan Murad II sempat turun tahta dan menyerahkan pemerintahan kepadanya. Mehmed naik sebagai sultan remaja, namun pengalaman ini menjadi pelajaran pahit. Ancaman dari Eropa dan gejolak internal memaksa Murad II kembali memimpin. Dari peristiwa itu, Mehmed belajar bahwa gelar sultan tidak otomatis membuat seseorang siap memimpin. Kekuasaan menuntut kematangan jiwa, bukan sekedar garis keturunan. Alih-alih patah semangat, Mehmed justru semakin ditempa. Ia kembali ke jalur pendidikan dan latihan militer dengan disiplin lebih ketat.
Ia mempelajari peta, benteng, jalur laut, dan teknik pengepungan. Ia mengamati sejarah para penakluk sebelumnya, bukan untuk meniru secara membabi buta, tetapi untuk memahami kesalahan mereka. Dalam diam, ia menyusun visi yang jauh melampaui usianya. Pada masa inilah keyakinan Mehmet terhadap penaklukan Konstantinopel semakin menguat. Namun ia tidak memaknainya sebagai obsesi emosional. Baginya, nubuat harus dijawab dengan persiapan matang, bukan keberanian nekat. Ia memahami bahwa kota itu tidak akan jatuh oleh semangat saja, melainkan oleh ilmu, strategi, dan pasabaran panjang. Babak pendidikan ini membentuk Muhammad Al-Fatih sebagai sosok yang utuh, seorang pemimpin yang tajam pikirannya, kokoh imannya, dan sabar langkahnya. Penaklukan besar tidak lahir dari satu malam, tetapi dari tahun-tahun pembentukan yang sunyi. Dan Mehmet, tanpa banyak bicara, tengah mempersiapkan dirinya untuk waktu yang telah lama dinanti sejarah. Ketika Sultan Murad II wafat pada tahun 1451 Masehi, Mehmet kembali naik tahta, kali ini dengan usia, ilmu, dan pengalaman yang jauh berbeda. Ia bukan lagi sultan muda yang mudah diremehkan. Para pejabat, panglima, dan utusan asing segera menyadari perubahan itu. Di balik wajah mudanya, tersimpan ketegasan dan ketenangan yang tidak biasa. Langkah pertama Mehmet adalah menstabilkan keadaan internal. Ia memastikan loyalitas para pejabat dan pasukan, sekaligus meredam potensi pemberontakan di wilayah-wilayah penting. Mehmet memahami satu prinsip dasar kekuasaan: ambisi besar akan runtuh bila fondasi dalam negeri rapuh. Karena itu, sebelum menatap Konstantinopel, ia lebih dulu mengamankan barisan sendiri. Sementara itu, Bizantium berusaha memainkan diplomasi lama mereka. Kaisar Konstantin IX mengirim utusan, berharap Mehmet muda dapat dilunakkan dengan perjanjian dan janji upeti. Tawaran-tawaran itu diterima dengan sikap sopan, namun tanpa ilusi. Mehmet tidak tergesa menolak, tetapi juga tidak terbuai. Ia tahu, di balik kata-kata manis, Bizantium sedang membeli waktu. Di saat yang sama, Mehmet mulai menjalankan rencana yang telah lama ia simpan. Salah satu keputusan paling strategisnya adalah membangun benteng besar di tepi Eropa Selat Bosporus, berhadapan langsung dengan benteng lama di sisi Asia. Benteng ini kelak dikenal sebagai Rumeli Hisari. Pembangunannya dilakukan dengan cepat dan tegas, meski mendapat protes keras dari Bizantium. Dengan berdirinya benteng ini, jalur bantuan laut dapat dikendalikan sepenuhnya. Keputusan tersebut mengirim pesan jelas kepada dunia. Penaklukan Konstantinopel bukan sekadar ancaman, melainkan rencana nyata. Banyak pihak meremehkan Mehmet karena usianya, tetapi tindakan-tindakannya menunjukkan perhitungan matang. Ia tidak mengandalkan kejutan sesaat, melainkan tekanan strategis jangka panjang. Selain persiapan militer, Mehmet juga memperkuat legitimasi moral dan spiritual. Ia berkonsultasi dengan para ulama dan tokoh agama, meminta nasihat serta doa. Baginya, kemenangan tidak boleh hanya diukur dari jatuhnya kota, tetapi dari cara menaklukkannya. Ia sadar bahwa sejarah akan mengingat bukan hanya siapa yang menang, tetapi bagaimana kemenangan itu diraih. Di titik ini, tekad Mehmet telah bulat. Konstantinopel bukan lagi mimpi masa kecil atau simbol nubuat semata. Ia telah berubah menjadi misi negara yang dirancang dengan teliti. Dunia mungkin belum sepenuhnya menyadari apa yang sedang dipersiapkan, tetapi roda sejarah telah mulai bergerak. Dan bagi Mehmet, tidak ada jalan kembali selain maju menuju kota yang selama berabad-abad menantang para penakluk. Persiapan menuju Konstantinopel memasuki fase yang menentukan. Mehmet tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, tetapi juga inovasi yang belum pernah diterapkan dalam skala sebesar itu. Ia memahami bahwa tembok Konstantinopel telah menahan banyak serangan selama berabad-abad. Jika ingin menaklukkannya, ia harus mengubah cara perang itu sendiri. Salah satu langkah paling berani adalah pengembangan meriam raksasa. Mehmet merekrut seorang ahli pengecoran bernama Urban, yang sebelumnya menawarkan jasanya kepada Bizantium, namun ditolak karena keterbatasan biaya. Di tangan Utsmaniyah, Urban diberi sumber daya besar. Meriam-meriam raksasa pun dicetak, senjata yang suaranya menggetarkan tanah dan mampu meruntuhkan tembok yang selama ini dianggap mustahil ditembus. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar senjata, tetapi simbol perubahan zaman. Selain persenjataan, Mehmet mengatur logistik dengan sangat rinci. Jalan-jalan diperbaiki, persediaan makanan dikumpulkan, dan pasukan dilatih untuk pengepungan jangka panjang. Ia tahu bahwa perang tidak dimenangkan hanya di hari pertama, melainkan oleh ketahanan dan disiplin dalam waktu lama. Setiap detail diperhitungkan, dari jadwal pasukan hingga rute suplai. Bizantium masih mengandalkan keunggulan lautnya. Teluk tanduk emas dijaga rantai besi raksasa yang menghalangi kapal musuh masuk. Namun Mehmet telah menyiapkan langkah yang tak terbayangkan. Ia memerintahkan agar kapal-kapal Utsmaniyah dipindahkan melalui daratan, melintasi bukit-bukit di luar kota, lalu diturunkan kembali ke tanduk emas. Operasi ini dilakukan dengan kecepatan dan ketelitian tinggi.
Ketika penduduk Konstantinopel melihat kapal-kapal musuh muncul di belakang pertahanan mereka, kepercayaan diri Bizantium mulai runtuh. Strategi ini bukan hasil spontan. Mehmet telah mempelajari geografi wilayah dengan saksama. Ia memanfaatkan kondisi alam, tenaga manusia, dan unsur kejutan sekaligus. Langkah tersebut mematahkan asumsi lama bahwa laut adalah benteng alami yang tak tertembus. Dalam satu keputusan, Mehmet mengubah keseimbangan perang. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, Mehmet tetap menjaga kendali moral pasukannya. Ia menekankan disiplin, melarang tindakan sewenang-wenang, dan mengingatkan bahwa tujuan perang bukan penghancuran tanpa batas. Pesan ini penting, karena pasukan yang besar tanpa kendali akhlak hanya akan melahirkan kekacauan. Bab ini menandai puncak kecerdasan strategis Muhammad Al-Fatih. Ia tidak hanya menghadapi tembok batu, tetapi tradisi peperangan berabad-abad. Dengan inovasi, perhitungan matang, dan keberanian mengambil risiko, Mehmet menyiapkan panggung bagi peristiwa yang akan mengguncang dunia. Penaklukan itu kini bukan lagi kemungkinan, ia tinggal menunggu waktu. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada April 1453. Pasukan Utsmaniyah mengepung kota dari darat dan laut, sementara meriam-meriam besar mulai ditempatkan di titik-titik strategis. Dentuman pertama bukan hanya mengguncang tembok kota, tetapi juga mengguncang keyakinan lama bahwa Konstantinopel tak mungkin jatuh. Namun, kota itu tidak menyerah begitu saja. Setiap serangan dibalas dengan perlawanan sengit. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Meriam Utsmaniyah terus menghantam tembok, sementara Bizantium berusaha menambalnya setiap malam. Pertempuran kecil terjadi hampir tanpa henti. Pasukan kedua belah pihak diuji bukan hanya kekuatannya, tetapi juga kesabarannya. Mehmet memantau langsung jalannya pengepungan, menyesuaikan strategi sesuai kondisi di lapangan. Ia tidak memaksakan serangan besar sebelum waktu benar-benar tepat. Di dalam kota, kondisi semakin terjepit. Persediaan menipis, semangat penduduk melemah, dan bantuan dari luar tidak kunjung datang. Kaisar Konstantin XI berusaha menjaga moral pasukannya, namun tekanan terus meningkat, terutama setelah kapal-kapal Utsmaniyah berhasil menguasai Tanduk Emas. Keunggulan pertahanan laut yang selama ini menjadi sandaran Bizantium perlahan kehilangan maknanya. Menjelang akhir Mei, Mehmet memutuskan bahwa waktu penentuan telah tiba. Ia memerintahkan serangan besar-besaran setelah periode persiapan intensif. Pasukan disusun dalam gelombang, memberi kesempatan bagi setiap unit untuk menjalankan perannya. Pada malam sebelum serangan terakhir, Mehmet menguatkan pasukannya dengan nasihat dan doa. Ia mengingatkan mereka tentang disiplin, tujuan, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Pada 29 Mei 1453, serangan penentu dilancarkan. Pertempuran berlangsung sengit dan memakan banyak korban. Di tengah kekacauan, sebuah celah di pertahanan kota berhasil dimanfaatkan pasukan Utsmaniyah. Pertahanan Bizantium runtuh secara bertahap. Kaisar Konstantin XI gugur dalam pertempuran, menandai berakhirnya kekuasaan Bizantium atas Konstantinopel. Ketika matahari terbit, kota yang selama berabad-abad menjadi simbol kejayaan Romawi Timur akhirnya jatuh. Mehmet memasuki Konstantinopel dengan sikap tenang, bukan euforia berlebihan. Ia memahami bahwa kemenangan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal tanggung jawab yang jauh lebih besar. Sejarah telah berubah arah, dan dunia kini menyaksikan lahirnya sebuah era baru. Setelah Konstantinopel jatuh, Muhammad Al-Fatih segera menunjukkan bahwa kemenangan tidak identik dengan kehancuran. Ia memasuki kota bukan sebagai penakluk yang haus balas dendam, melainkan sebagai pemimpin yang memahami beratnya amanah. Kota yang sebelumnya menjadi pusat ketakutan kini berada di bawah kendali, dan keputusan-keputusan awal Al-Fatih akan menentukan arah sejarah selanjutnya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menghentikan kekacauan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menjaga ketertiban dan melindungi penduduk sipil. Rumah-rumah, gereja, dan tempat ibadah lainnya tidak boleh dirusak. Bagi Al-Fatih, penaklukan sejati bukanlah meniadakan yang ditaklukkan, tetapi menegakkan keadilan di atas kemenangan. Sikap ini menjadi kontras tajam dengan banyak penaklukan besar dalam sejarah sebelumnya. Salah satu tindakan paling bersejarah adalah perlindungan terhadap komunitas Kristen Ortodoks. Muhammad Al-Fatih mengizinkan mereka tetap menjalankan ibadah dan menunjuk seorang patriark baru untuk memimpin umatnya. Kebijakan ini bukan sekedar strategi politik, melainkan cerminan pemahaman Islam tentang perlindungan terhadap Ahlul Kitab. Kota yang baru saja direbut justru diberi ruang untuk bernafas dan bertahan. Konstantinopel kemudian ditetapkan sebagai ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah dan mulai dikenal sebagai Istanbul. Al-Fatih mendorong pemulihan kota yang sempat porak-poranda akibat pengepungan.
pasar dibuka kembali, penduduk dari berbagai wilayah didatangkan, dan kehidupan sosial perlahan bangkit. Ia memahami bahwa kota besar tidak dibangun hanya dengan tembok, tetapi dengan manusia dan kepercayaan. Di tengah semua kebijakan itu, Muhammad Al-Fatih tidak melupakan dimensi spiritual kemenangan. Ia mendatangi Hagia Sophia, yang kemudian dijadikan masjid. Perubahan fungsi bangunan ini dilakukan dengan penuh pertimbangan, bukan sebagai simbol penghinaan, melainkan penegasan hadirnya pemerintahan baru. Hagia Sophia menjadi saksi peralihan zaman dari satu peradaban ke peradaban lain. Bab ini menampilkan sisi lain Muhammad Al-Fatih, bukan hanya ahli strategi dan penakluk, tetapi negarawan yang visioner. Ia memahami bahwa kekuasaan yang bertahan lama dibangun di atas keadilan, bukan ketakutan. Konstantinopel telah jatuh, tetapi Istanbul justru lahir sebagai kota harapan di bawah kepemimpinannya. Tahun-tahun setelah penaklukan Konstantinopel tidak membuat Muhammad Al-Fatih larut dalam kejayaan masa lalu. Ia terus memimpin ekspansi wilayah, memperkuat hukum, dan membangun institusi yang menopang kesultanan. Di bawah kepemimpinannya, Utsmaniyah berubah dari kekuatan regional menjadi kekaisaran besar yang disegani dunia. Namun, di balik pencapaian itu, Al-Fatih tetap menyadari bahwa kekuasaan bersifat sementara. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai penguasa yang mencintai ilmu. Ia melindungi para ulama, cendekiawan, dan seniman. Perpustakaan didirikan, madrasah diperkuat, dan dialog ilmu dari berbagai latar belakang dibiarkan tumbuh. Bagi Al-Fatih, kejayaan tidak diukur hanya dari luas wilayah, tetapi dari kualitas peradaban yang dibangun di atasnya. Pada tahun 1481 Masehi, dalam sebuah perjalanan militer, Muhammad Al-Fatih jatuh sakit. Usianya belum mencapai 50 tahun, namun jejak sejarah yang ia tinggalkan telah melampaui banyak penguasa sebelumnya. Wafatnya mengejutkan banyak pihak dan meninggalkan duka mendalam di seluruh wilayah Utsmaniyah. Ia dimakamkan di Istanbul, kota yang menjadi simbol terbesarnya. Warisan Muhammad Al-Fatih tidak berhenti pada penaklukan Konstantinopel. Ia dikenang sebagai pemimpin yang membuktikan bahwa nubuat bukanlah dongeng, melainkan amanah yang harus dipersiapkan dengan iman, ilmu, dan kesabaran. Dari pendidikan keras sejak kecil, strategi brilian di medan perang, hingga kebijakan adil pasca kemenangan, semuanya membentuk satu kesatuan teladan kepemimpinan. Kisah Muhammad Al-Fatih mengajarkan bahwa sejarah tidak digerakkan oleh keberanian semata, tetapi oleh visi yang panjang dan karakter yang kokoh. Ia tidak hanya menaklukkan sebuah kota, tetapi membuka babak baru peradaban. Dan hingga hari ini, namanya tetap hidup, bukan sekedar sebagai penakluk Konstantinopel, tetapi sebagai pemimpin yang memahami arti tanggung jawab di hadapan sejarah dan Tuhan.